Assalamualaikum, salam komunikasi. Bidang komunikasi dan teknologi komunikasi semakin melesat dengan kemutakhiran dunia digital. Cara berpikir dan perilaku individu juga mengalami penyesuaian dengan kecepatan perkembangan teknologi tersebut. Dampak negatif dan positif juga muncul beriringan dengan lahirnya produk teknologi, karena bagaimanapun teknologi hanyalah sebatas alat atau media. Pada akhirnya semua akan kembali kepada manusia sebagai user atau pengguna teknologi dengan beragam perbedaan kondisi psikologi, sosial, dan budaya yang nampak pada karakter, cara berpikir, dan berperilaku dalam menggunakan teknologi komunikasi dan informasi digital. Selamat berkomunikasi dan berteknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfida Melia Aristanti dengan NIM 042. Saya dari kelas E2 Ilmu Komunikasi semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang edukasi media dan stakeholder relations. Apa itu media relations? Sederhananya, media relations itu adalah usaha untuk menjalin hubungan baik dengan orang-orang atau organisasi yang ada di dunia media, seperti wartawan, editor, atau platform berita. Tujuannya apa sih? Ya, biar informasi tentang organisasi kita bisa sampai ke publik secara positif dan tepat. Dengan mengelola media relations yang baik, organisasi kita bisa makin dikenal, citra yang positif terbentuk, dan kalau ada masalah, krisis bisa ditangani dengan cepat dan tepat. Kenapa sih stakeholder relations itu penting? Nah, kalau stakeholder relations itu adalah cara kita mengelola hubungan dengan orang-orang atau kelompok yang punya kepentingan dengan organisasi kita, seperti pelanggan, investor, karyawan, pemerintah, dan masyarakat luas. Hubungan yang baik sama stakeholder ini penting banget karena bisa bikin mereka mendukung kita, loyal, dan mau terus bekerja sama. Jadi, kalau kita mau organisasi kita berjalan lancar dan terus berkembang, kita harus memperhatikan stakeholder relations. Strategi efektif untuk media dan stakeholder relations. Biar lebih efektif, ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kenali audiens. Kita harus tahu siapa target audiens kita, baik itu media atau stakeholder, supaya kita bisa menyesuaikan pesan dan cara komunikasi kita. Yang kedua, konsisten dalam menyampaikan pesan. Pastikan pesan yang kita sampaikan sama di semua platform, entah itu di media sosial, siaran pers, atau kampanye lainnya, biar nggak ada salah paham dan semua pihak tahu apa yang kita maksudkan. Yang ketiga, transparansi dan keterbukaan. Transparansi itu kunci loh. Organisasi yang jujur dan terbuka akan lebih dipercaya oleh media dan stakeholder. Dengan begitu, dukungan yang kita dapatkan juga akan lebih kuat. Tips mengelola media dan stakeholder relations di era digital. Yang pertama, manfaatkan media sosial. Media sosial sekarang jadi alat komunikasi yang sangat efektif. Kita bisa langsung berinteraksi dengan media dan stakeholder di sana. Pastikan konten yang kita buat menarik dan relevan, biar lebih banyak orang yang tertarik. Yang kedua, pantau opini publik. Selalu pantau apa yang media dan publik katakan tentang organisasi kita. Ini penting banget untuk melihat bagaimana citra kita di mata mereka. Jadi, kalau ada yang kurang baik, kita bisa segera merespons. Yang terakhir, perluas networking. Bangun hubungan personal dengan wartawan, influencer, dan stakeholder lainnya. Dengan begitu, kita bisa menjalin koneksi yang lebih erat dan saling menguntungkan di masa depan. Nah, itu tadi sedikit gambaran tentang bagaimana membangun media dan stakeholder relations yang efektif. Dengan memahami strategi-strategi ini, kita bisa memastikan komunikasi berjalan dengan lancar dan citra organisasi kita tetap positif. Terima kasih sudah menyimak videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Oh wow!